Malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih udah nyempatkan waktunya buat hadir di studi grup kedua untuk role SA. Kita akan membahas requirement engineering gitu. Nah, kalau ini saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang udah mengambil atau memilih role sistem analis, karena kalau dilihat dari apa ya grafiknya ya dari tahun sebelumnya yang milih SA itu satu atau 2 orang setahuku gitu. Tapi di tahun sekarang alhamdulillah begitu banyak yang tertarik juga terkait sistem analis, bahkan sampai 12 yang lolos gitu ya. Dan itu sebuah pencapaian yang wah gitu. Oke, di pertemuan kedua, untuk mengerjakan tugas intern karena ini basic dari tugas-tugas kalian nanti gitu. Oke, ini untuk share screen-nya aman kan ya? Bentar, ini Aman aman. gerak nggak? Aman aman aman. Gerak nggak share screen-nya? Gerak gerak. Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Fauzan Muliawarman, bisa kalian panggil Fauzen. Saat ini aku di mahasiswa semester 6, mau masuk semester 7, jurusan S1 Rekayasa Perangkat Lunak di Telkom University, ya iyalah. Nah, saat ini juga, apa, berperan sebagai software engineer, khususnya di back-end developer dan mungkin bisa dibilang juga quality assurance gitu. Nah, bagi teman-teman nanti yang mau nanya-nanya gitu ya, mau connect, berteman itu bisa ini, aku ada LinkedIn sama, Instagram, bisa saling connect nanti gitu. Oke, lanjut, pembahasan kita sebenarnya nggak terlalu banyak, sebenarnya studi grup hari ini sebentar saja, singkat saja. Yang pertama kita akan membahas requirement itu apa, kemudian, di requirement itu nanti ada beberapa jenis, atau tipe-tipe dari requirement, nanti kita bahas. Kemudian, ada yang namanya requirement engineering process. Nah, kalau mungkin teman-teman dari prodi RPL mungkin, udah familiar dengan ini gitu ya, walaupun di tingkat pertama dan, mungkin kalau dari prodi non RPL mungkin ada dengar istilah yang namanya software development life cycle. Nah, requirement ini itu, taruhnya di, tahapan pertama gitu, analisis. Nah, kalau di pengembangan software itu kita punya yang namanya SDLC atau Software Development Life Cycle. Di peran requirement engineering, itu juga ada prosesnya tersendiri tersendiri gitu, life cycle-nya tersendiri gitu. Bahkan, untuk testing pun nanti ada, life cycle-nya, nanti gitu, ada software testing life cycle juga gitu. Jadi setiap tiap proses itu ada lagi, life cycle-nya di dalamnya gitu. Oke, paling itu saja pembahasannya. Oke, langsung tugas. Sebenarnya nggak tugas juga sih, ini kayak seru-seruan aja. Jadi kalau kalian nggak ngerjain pun nggak apa-apa, tapi kalau ngerjain nanti dapat poin keaktifan yang lumayan gitu. Ini tugasnya sebenarnya sederhana saja, nanti kalian bisa share pemahaman kalian terkait materi studi grup hari ini di story Instagram gitu. Nanti bantuan buat di-tag juga, Instagram lab kita RPLGDC gitu. Atau mau share dokumentasi atau keseruan kalian selama studi grup hari ini juga boleh gitu. Tapi jangan kalau kalian merasa terbebani jangan dibikin juga gitu ya. Tapi kalau yang hunter point gitu bolehlah dikerjakan gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama, aku nggak mau, studi grup hari ini tuh, satu arah. Jadi kayak cuman aku doang yang nge-share materi, tapi kan kita studi grup ya, jadi kita belajarnya ya barengan gitu. Aku maunya, studi grup kali ini tuh kita 2 arah, jadi bukan dari aku doang yang nge-share materi, cuman dari kalian juga aktif berdiskusi gitu. Kalian aktif juga memberikan pendapat gitu. Namanya kan studi grup gitu, kita belajar bersama.
Nah, mungkin kita awali, apa itu requirement? Mungkin teman-teman dari sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya, apa itu requirement? Ya, ada nggak? Sebanyak ini nggak ada yang mau, Kak? Pak Fauzan, boleh Kak? Wah, siapa? Edsel, boleh apa Edsel? Kalau requirement itu sebenarnya kalau yang aku tahu itu kebutuhan Kak. Jadi apa aja yang berkaitan dibutuhkan di suatu aplikasi itu sebelum kita bikin aplikasinya. Oke, kebutuhan kebutuhan. Oke, kita tampung dulu. Tadi kata Edsel kebutuhan buat nanti kita ngembangin sistem. Yang lain ada lagi nggak? Ayo, di sini kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Kita kalau salah ya kita belajar bersama-sama bareng-bareng gitu. Jadi jangan takut salah. Utarakan saja pendapat kalian apa, menurut kalian requirement itu apa? Ada lagi nggak yang mau ngasih pendapat? Atau kalau malu open mic boleh di kolom chat ditulis. Izin, izin menjawab, Bang. Yo, siapa nih? Petrus. Apa? Kalau menurut saya, requirement itu hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu aplikasi itu, Bang. Oke, hal-hal yang harus dipenuhi. Oke, ada dua keyword nih dari dua teman kalian. Tadi Edsel bilang hal yang kita butuhkan. Kemudian kata Petrus, hal yang diperlukan gitu ya, yang di yang diperlukan lah gitu. Nah, dua jawaban teman kalian tadi benar gitu ya. Secara bahasa sih, kalau kita translate ke bahasa Indonesia, requirement itu artinya kan persyaratan gitu ya. Sesuatu yang kita butuhkan atau sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, contohnya simpelnya seperti ini. Kalian pernah lihat poster misalkan infoloker gitu ya, itu kan ada persyaratan-persyaratan, misalkan apa, minimal S1 jurusan informatika yang minimal 3 tahun gitu misalkan. Nah, itu kan persyaratan gitu, syarat buat sesuatu hal gitu. Nah, kira-kira kalau persyaratan itu tidak terpenuhi salah satu, apa yang terjadi? Ayo. Jadi kayak sebuah sistem itu nggak sesuai sama kebutuhannya dibentuknya. Kalau misalnya sebuah requirement nggak terpenuhi. Oke. Oke, benar. Jadi, mmm, eee, ya kayak misalkan tadi ya lamar kerja, kita udah memenuhi tuh semua persyaratan gitu ya, ternyata umur kita lebih dari 25 gitu, misalkan katakanlah 26 gitu kan cuman beda 1 tahun, atau misalkan umur kita 25 tahun 3 bulan gitu, kan melebihi 25 tahun. Nah itu, eee, menjadi batasan-batasan buat sistem kita gitu. Jadi persyaratan itu seperti artinya di sini ya, something that you must do atau sesuatu yang harus kita lakukan atau sesuatu yang harus kita penuhi atau sesuatu yang kita butuhkan. Nah, jadi kalau misalkan, sebuah persyaratan itu tidak kita penuhi, ya maka keinginan kita bakal nggak tercapai gitu. Bisa bisa jadi tidak tercapai atau bahkan hasilnya menjadi tidak maksimal. Katakanlah tadi kayak, lowongan kerja tadi gitu, persyaratan lainnya terpenuhi gitu, misalkan tapi untuk umurnya ternyata nggak terpenuhi. Umurnya misalkan katakanlah, 26 gitu, padahal maksimalnya tadi 25. Bisa kalau kalian tidak memperhatikan persyaratannya gitu ya, misalkan kayak, katakanlah sesuatu orang dalam gitu ya, walaupun dia umurnya 26 tetap diterima gitu. Nah, tapi ternyata berpengaruh terhadap kinerja, perusahaannya itu gitu. Nah, jadi, persyaratan itu benar-benar harus kita penuhi semuanya satu persatu gitu. Persyaratan satu 2 3 sampai persyaratan ke-10 itu harus kita penuhi satu persatu, tidak boleh kita lewati. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya nanti quality dari
sesuatu itu gitu, misalkan, produk gitu. Kalau persyaratannya salah satunya nggak terpenuhi, ya udah kualitas produk kita menjadi tidak maksimal, tidak sesuai harapannya, seperti itu. Nah, di sini ya secara, panjangnya gitu, requirement itu kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi atau yang harus dimiliki oleh sistem. Bukan hanya sistem aja sih, tapi kayak produk, service ya, atau layanan untuk memenuhi sebuah perjanjian, sesuatu standar, spesifikasi atau dokumen lainnya yang berlaku secara formal gitu. Jadi singkatnya requirement itu gitu ya, yang harus kita penuhi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau follow up gitu dari kalian? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan kalian berarti aku yang nanya nih. Tadi ada kata needs, ada kata requirement. Bedanya apa sih? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Ada needs, itu kebutuhan. Requirement, persyaratan. Bedanya apa? Ada yang mau ngasih pendapat? Tidak ada kah? Oke, kalau tidak ada, mungkin dikasih contoh seperti ini deh. Kalian coba cari perbedaannya. Misalkan needs, saya ingin sampai ke kampus dalam 1 jam. Keinginan saya sampai di kampus itu dalam 1 jam. Nah, requirement-nya menggunakan kendaraan dengan kecepatan tertentu, melalui rute perjalanan yang sesingkat mungkin, kemudian hindari kemacetan. Nah, dari, 2 ini dulu deh, ada contohnya nih, ada 2 contoh nih. Kalian bisa nyimpulkan nggak apa perbedaan dari need sama requirement? Ayo, salah satu ngomong atau boleh Boleh Bang biar izin adil. menjawab Bang. Izin Bang, saya Kak. Oh, oke, tadi siapa dulu? Sidki dulu ya tadi ya, Ya kalau needs itu mungkin hasilnya dan ketika requirement itu prosesnya harus gimana sebelum mencapai hasilnya itu tersebut. Oke, needs itu hasil, requirement itu langkah-langkah untuk mencapai hasil itu. Oke, Sidki, tadi yang lain ada lagi? Saya Kak, saya mau menjawab Kak. Oke, Torik. Jadi, perbedaan dari need sama requirement tuh, kalau semisal dari tabel yang dilihat ini, need tuh suatu kayak yang butuh, yang sedang ingin dilakukan. Jadi kayak sampai ke kampus dalam 1 jam. Nah, terus habis itu sampai ke kampus tuh caranya bagaimana? Nah, requirement tuh sebagai, suatu jalan untuk menunjukkan caranya mengerjakan dari needs tersebut. Jadi requirement adalah menggunakan kendaraan kecepatan tertentu, melalui rute perjalanan yang singkat, menghindari kemacetan. Nah, itu berarti sama seperti kalau contoh lain berarti makan. Misal Andi lapar, needs-nya, requirement-nya apa? Requirement berarti Andi butuh masak atau enggak Andi butuh mencari makanan, seperti gitu, simpelnya. Oke, sip. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Tadi Petrus mau ngasih pendapat juga, boleh? Kalau dari saya kurang lebih sama sih Bang. Jadi untuk need sendiri itu adalah kebutuhan. Di contoh itu misalnya bekerja sebagai software engineer itu adalah sebuah kebutuhannya dia dan dia harus melengkapi persyaratan-persyaratan seperti saya harus memahami software analisis dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu untuk need sendiri itu adalah sebuah kebutuhannya, sedangkan requirement sendiri itu untuk syarat-syaratnya untuk bisa memenuhi suatu kebutuhannya begitu Bang. Oke, mantap nih, apa, hasil hasil penyampaian kalian benar semua. Jadi, tadi, needs itu yang kita inginkan gitu ya, atau hasil yang ingin kita kejar gitu, output yang ingin kita capai gitu. Nah, bagaimana cara mencapai hasil itu? Bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita itu gitu? Ya langkah-langkahnya itulah si requirement itu langkah-langkahnya itu. Tadi contohnya, sampai ke kampus dalam 1 jam. Nah, kira-kira untuk sampai di kampus dalam waktu 1 jam saya butuh apa aja? Yang pertama mungkin, oh tentu saya butuh kendaraan kalau jarak rumahnya itu jauh. Kalau ya di samping
di samping kampus, rumahnya nggak mungkin, apa ya, nggak perlu amat lah kendaraan gitu. Tapi kalau misalkan jauh, kita kayaknya butuh kendaraan. Nah, di situlah kalian perlu menganalisis, si pengguna itu. Nah, misalkan si penggunanya tadi kan gitu nih, ingin sampai ke kampus dalam waktu 1 jam. Nah, di situ kalian lakukan analisis, si orang ini tuh rumahnya jaraknya dari kampus segimana gitu. Kalau dekat, ngapain pakai kendaraan gitu. Kalau jauh, kayaknya butuh kendaraan gitu. Kendaraannya apa? Apakah motor, apakah pesawat, apakah kendaraannya nanti pakai kereta api. Nah, itu kan yang perlu kalian analisis gitu. Nah, tipe orangnya bagaimana? Apakah, on time atau tipe orangnya itu suka ngulur-ngulur waktu? Nah, itu perlu kalian analisis untuk mendapatkan sebuah requirement atau persyaratan-persyaratan untuk mencapai, kebutuhan orang tersebut, sesuai dengan kondisi orang tersebut gitu. Nah, tadi melalui rute perjalanan sesingkat mungkin gitu. Apakah ini perlu? Kayaknya perlu gitu. Kalau rumahnya jauh, kalau jalannya muter-muter, tentu 1 jam mungkin nggak bakal sempat. Kayaknya kita perlu cari jalan yang sesingkat mungkin gitu. Apakah jalan sesingkat mungkin itu udah cukup? Kayaknya masih kurang gitu. Nah, kita gali lagi, apa nih yang kurang gitu. Oh, kalau terjadi macet, oh misalkan di daerah ini rawan macet nih, walaupun, rutenya pendek gitu ya, tapi macet, kayaknya kita perlu hindari macet gitu. Nah, itu perlu kalian, analisis seperti itu. Contoh yang kedua, bekerja sebagai software engineer. Nah, kalau software engineer kan nggak hanya sebatas ngoding gitu ya, kita kayak perlu menganalisis secara dalam sistemnya, perlu mengatur quality-nya, perlu standar supaya kodenya itu nggak bau gitu. Maksudnya, kodenya itu bersih, tidak semrawut gitu. Terus, kayaknya kita perlu ngetes kualitas software-nya, ngetes, fungsinya jalan apa enggak. Nah, itu kita kayaknya perlu memahami hal-hal itu gitu. Terus kayaknya saya juga harus membuat portofolio supaya dilirik sama perusahaan gitu. Nah, itu adalah langkah-langkah atau persyaratan yang harus kita capai untuk mencapai keinginan kita gitu, harapan kita, gitu. Nah, di sini bentar, eee tadi, Torik udah ngasih contoh, tambahan gitu ya, needs sama requirement. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih contoh lagi nggak? Needs-nya apa, requirement-nya apa? Tidak hanya selalu terkait dengan software ya, tapi boleh tadi tuh contohnya, lapar gitu, pengen makan. Nah, tadi katanya masak, bikin mie misalkan gitu. Jadi nggak harus terkait dengan software. Nah, boleh salah satu kalian lagi yang mau ngasih contoh, needs-nya apa, requirement-nya apa? Boleh di kolom chat juga boleh. Mungkin sambil mikir kita tunggu, 18.55 berapa ya, 58 lah, sambil kalian mikir, nanti salah satu boleh menyampaikan hasil 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 contoh yang dibikinnya. Oke, aku izin off cam ya teman-teman karena limit, Discord-nya. Moderator apakah memungkinkan dilanjutkan di Discord atau mau pindah ke Teams? Aman? Kalau aman berarti tetap di Discord. Oke oke.
Di sini aja. Oke, ini ada satu contoh dari Excel. Boleh Excel disampaikan? Jadi kalau contohnya aku tuh kebutuhannya kita butuh ngalahin final boss di suatu game. Nah, requirement-nya mungkin kalau kalian tahu di game tuh kadang-kadang ada hanya beberapa final boss yang bisa dikalahin kalau kita udah memenuhi beberapa persyaratan. Misalnya Menarik nih. Ya, kemarin juga aku lagi main sebuah game gitu ya. Nemu musuh gitu, nggak kalah-kalah musuhnya gitu. Ternyata levelnya masih rendah gitu ya. Nggak upgrade skillnya, nggak upgrade apa levelnya gitu. Nah setelah di upgrade baru tuh dia bisa mengalahkan musuhnya. Nah itu kan sebuah need sama requirement itu udah benar tuh. Gue mau ngalahin musuh ini gitu, tapi kenapa nggak kalah-kalah nih musuhnya gitu. Nah setelah dicek lagi ternyata requirement-nya atau persyaratan buat ngalahin musuhnya itu kayaknya kita levelnya harus tinggi dari musuhnya gitu misalkan. Atau misalkan kita upgrade skill-nya membeli item apa gitu buat memperkuat karakter kita. Oke, itu contoh bagus. Terus ada Petrus. Boleh sampaikan Petrus kalau mau open mic. Oke, mungkin izin sedikit menyampaikan, kalau dari saya itu needs-nya atau goals-nya itu adalah jago gitar. Jadi syarat-syarat yang harus at least dipenuhi untuk bisa jago gitar itu kita harus bisa mempelajari basic musik dulu kayak tempo dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mempelajari kunci-kunci dasar gitar. Kemudian kita juga harus bisa apa ya kayak latihan gitar setiap hari gitu agar kita bisa jago gitar gitu sih Kak. Oke, sip. Nah, bagus nih. Supaya jago main gitar, nah syaratan harus kita penuhi belajar basic musiknya tentu gitu, mempelajari kunci-kunci dasar gitar, kemudian sering-sering latihan gitu. Oke, sip, bagus. Oke, kemudian Sidki, pergi ke pesta ulang tahun teman, requirement-nya diundang di acara tersebut. Ya, ini requirement yang wajib banget nih kayaknya. Kalau nggak diundang ngapain datang gitu kan. Nah, ini kalau requirement satu udah nggak kita penuhi, gimana gitu ya, kayak pasti malu kan kita datang ke pesta ulang tahun teman kita kalau kita nggak diundang, tapi kita datang aja gitu. Terus yang kedua, mengetahui apa tema acara tersebut. Supaya apa nih? Mungkin dress code-nya supaya sesuai kali ya. Nah, ini juga requirement ketiganya, punya baju sesuai tema tersebut. Oke. Nah, ini nih menarik. Ada requirement yang saling berkaitan, requirement satu dan requirement 2. Nah, di software itu lazim terjadi gitu. Requirement satu dengan requirement 2 itu saling berkorelasi atau bahkan saling mempengaruhi gitu. Terus yang keempat, kayak cara menggunakan kendaraan atau ojek. Oke, sip. Oke, ada lagi? Oke, masih ada nih. Needs atau goals-nya, membuka area map dalam game. Requirement, levelnya minimal 30, harus mempunyai key. Nah, harus mempunyai key, kemudian atau barang tertentu untuk membuka map tersebut. Kemudian mempunyai armor, levelnya 10, kemudian level weapon-nya minimal 30. Oke, sip. Sejauh ini teman-teman kalau dilihat udah paham gitu ya perbedaan antara need sama requirement. Intinya needs itu sesuatu yang ingin kita capai, requirement itu adalah syarat-syarat atau langkah-langkah untuk kita mencapai keinginan kita tersebut. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Nah, sekarang apa itu requirement engineering? Requirement kita udah paham lah tadi gitu ya. Nah, sekarang ada yang mau ngasih pendapat nggak? Engineering itu apa? Oke, di sini mungkin ada anak dari jurusan teknik atau software engineering. Nah, kalian harus paham tuh engineering itu apa, karena kalian kan jurusan kalian teknik gitu. Masa nggak tahu teknik itu apa atau engineering itu apa?
Oke, azan ya guys, kita tunggu azan dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Requirement, engineering. Oke, di kolom komentar udah ada nih beberapa ngasih pendapat. Engineering itu penerapan ilmu-ilmu ilmiah dan matematika untuk merancang, membangun, serta memelihara sistem, struktur, perangkat, dan proses yang berguna dalam berbagai bidang. Oke, benar. Jadi, ada 2 istilah ya, ada engineering sama scientist. Nah, kalau sains atau peneliti, itu dia menghasilkan atau membuat, ilmu-ilmu baru gitu. Misalkan, ilmu terkait matematika dia menghasilkan keilmuan apa, gitulah ya, pokoknya menghasilkan keilmuannya. Sedangkan kita engineering, kita nggak mikirin dari mana datang keilmuan itu, pokoknya ilmu ini udah ada, keilmuan ini udah ada, langsung kita terapkan eee, ke bidang kita gitu. Nah, jadi itu, ada scientist sama engineering. Scientist itu yang menghasilkan keilmuannya, sedangkan engineering itu yang menerapkan keilmuan yang sudah dibikin sama si, peneliti-peneliti itu, seperti itu. Nah, sebelum itu, kita, sebenarnya punya masalah seperti ini. Bentar. Nah, mungkin teman-teman dari prodi RPL atau dari Fakultas Informatika gitu ya, mungkin udah nggak asing gitu ya dengan gambar ini. Mungkin di beberapa slide gitu ya, atau di beberapa materi ketemu nih gambar,
ini gitu. Nah, kita punya masalah seperti ini. Nah, di gambar awal ini kalau kita lihat ya, dia kayak ada segitiga, kayak ada, apa sih ini, ayunan, tapi di sini ada 3 papan gitu ya. Nah, ini kita kayak mendengar gitu ya, kita mendengar customer itu ngejelasinnya kayak gini gitu. Kita mendengar, dari panjang lebar si customer itu ngomong, yang kita pahami, yang kita tangkap dari si customer tuh seperti ini, dia mau ayunan seperti ini gitu. Nah, kemudian project manager memahaminya customer tuh pengen ayunannya tuh seperti ini loh gitu. Nah, ini pemahaman si project, leader-nya. Nah, kemudian dari sistem, analisnya malah membuat desainnya ayunannya malah seperti ini gitu. Nah, dari ini aja udah berbeda nih, dari yang dipahamin, dari project leader-nya menjadi seperti ini, si sistem analisnya makin ngaco lagi gitu ya. Kalau ayunan seperti ini, kepentoklah kepalanya gitu kan ya. Nah, kemudian, ini bagaimana si programmer menulis kodenya gitu, malah makin hancur gitu, nggak bisa dipakai malahan gitu ya, gimana cara, ngayunnya gitu ya, kalau dia kayak gini gitu. Nah, di sini, ini, bisnis konsultan menjelaskannya malah seperti ini gitu, ya karena dia berbicara terkait bisnis gitu ya, maka dia, kayaknya melebih-lebihkan gitu ya, apalah gitu ya, melebih-lebihkan sehingga kelihatannya tertarik gitu, menarik gitu, seperti ini. Nah, kemudian, nah ini nih penyakit, software engineer itu, atau programmer lah khususnya gitu. Dia project itu nggak didokumentasikan gitu, kosong gitu. Sehingga nanti ketika projeknya dilanjutkan sama orang berikutnya atau programmer berikutnya bingung gitu, ini projeknya ngapain sih? Projeknya apa sih? Karena dokumentasinya nggak ada gitu. Eee, tapi karyawan lamanya itu udah menghilang gitu. Entah itu, apa, pindah perusahaan atau mungkin, katakanlah, udah tutup usia gitu ya. Jadi kemana lagi kita mau nanya gitu, dokumentasinya nggak ada, jadi bingung, sama-sama bingung gitu. Apalagi kalau sistem analisnya juga bertukar gitu ya, sistem analisnya udah orang baru lagi gitu, malah makin bingung projeknya gitu. Nah, kemudian di sini yang diinstal gitu ya, malah seperti ini gitu, yang dihasilkan malah seperti ini. Nah, yang ditagih ke pelanggan malah, wah biayanya mahal banget gitu. Entah ini project siapalah gitulah ya, adalah pokoknya gitu kan. Biayanya mahal gitu, pengadaannya mahal gitu, apa, pengajuan dananya besar gitu ya, ber-MM-an gitu misalkan. Tapi hasilnya apa gitu ya, jelek gitu, tidak sesuai harapan gitu misalkan. Nah, di sini, ini, support-nya kita nggak ada terhadap project itu gitu ya, malah tumbang gitu. Nah, padahal yang benar-benar dibutuhkan sama si pelanggan, si pengguna itu simple, sebenarnya cuman kayak gini doang gitu loh. Tapi karena ini udah salah pemahamannya dari awal, maka kesininya juga, makin ngawur gitu. Nah, itulah, pentingnya sistem analis atau kita di software engineering, kita nggak hanya sekedar membikin project itu jadi gitu. Kita harus menganalisis projeknya itu dari awal, benar-benar menggali kebutuhan atau yang harapan pengguna itu benar-benar kita gali dengan benar di awal gitu. Karena kalau itu tidak dilakukan dengan benar, project itu yakinlah bakal berhenti, mangkrak, atau bahkan tidak sesuai ekspektasi, ya nggak bakal digunakan juga gitu. Nah, itu masalahnya, makanya dari masalah itu adalah requirement engineering. Nah, requirement engineering itu adalah, apa ya, bisa dibilang dia itu sebuah jenis profesi, eee, yang menjembatani antara domain pengguna atau klien kita dengan tim pengembang atau tim developer kita. Untuk ini, menetapkan dan memelihara si requirement itu. Jadi jangan sampai requirement-nya udah ada, udah biarin aja gitu. Kita nggak nganalisis kayak risikonya, dampaknya nanti kalau kita kurangin requirement itu atau kita menambahkan requirement baru, kita tambahkan aja gitu. Kita nggak mikirin dampaknya terhadap requirement yang lama. Nah, itu jangan sampai, kita harus manage itu gitu. Kita harus apa, memelihara requirement kita supaya dari awal sampai akhir tetap konsisten requirement-nya. Nah, ini, tidak, untuk sistem, perangkat lunak, atau untuk sebuah layanan atau produk gitu ya. Nah, ini, pengertiannya diambil dari sini,
IEEE 24765 2017 System and Software Engineering Vocabulary. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Terkait requirement engineering. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, sekarang requirement itu ternyata ada tipe-tipenya gitu. Bentar. Nah, requirement itu tipenya ada, seginilah gitu ya. Ada business requirement, user requirement, business rules, functional requirement, ada quality attribute atau biasanya disebut dengan non-functional requirement. Jadi itu dua hal yang sama, quality attribute sama non-functional requirement itu dua hal yang sama, cuman ya penamaan atau penyebutannya aja yang suka berbeda gitu ya. Kemudian ada external interface requirement, ada constraint atau batasannya, di sini data requirement sama solusi ideanya. Kemudian kalau business requirement itu udah jelas kayak bisnisnya gitu ya, aturan, bisnis, si klien kita itu bagaimana. Bisnis di sini bukan berarti kayak yang, yang berkaitan dengan uang, enggak. Jadi bisnis itu kayak, eee alur alur dari proses kita gitu ya. Ada ya istilahnya itu proses bisnis gitu. Kalau user requirement itu persyaratan dari si usernya, di sini aturan-aturan bisnisnya itu bagaimana ini untuk mendukung dari business requirement. Kalau functional requirement ini tentu fungsi fungsi dari sistemnya. Quality attribute itu kualitasnya. Kemudian external interface requirement itu kalau, misalkan kita pakai pihak teknologi dari pihak ketiga, misalkan kayak payment gateway atau, login pakai Google gitu ya. Nah itu kan udah, kita menggunakan interface orang lain gitu. Ini batasan-batasannya kalau data requirement itu kayak misalkan, untuk menyimpan file gambar kita batasin datanya itu cuman maksimal 5 mega misalkan. Nah atau misalkan untuk, format tanggal kita, pakai format yang, DDH DDMMYYY gitu misalkan. Nah itu kita jelaskan juga gitu supaya, konsisten. Nah ini solusi idenya gitu. Nah kalau kita lihat contohnya, business requirement itu nah ini contohnya, harus meningkatkan pendapatan 50% dalam 3 tahun. Ini nggak, yang untuk mendukung jalannya si perusahaan lah gitu ya, jalan si bisnisnya. Kalau aturannya bagaimana? Misalkan garansi hanya berlaku jika struk pembelian masih ada. Atau contoh lainnya, misalkan kalau di Telkom University ya, kalau aturan yang lama, kalau kita ingin mengikuti, ujian susulan atau UTS lah atau UAS, itu minimal kehadiran kita, 75% gitu kan ya. Nah itu kan sebuah aturan untuk untuk alur dari suatu instansi gitu. Nah, ini aturannya ditulis, seperti ini. User requirement contohnya adalah sebagai user atau sebagai pelanggan, saya ingin menerima notifikasi ketika pesanan saya dikirim. Jadi, user requirement itu lebih ke POV, si user gitu. Entah itu dia sebagai pelanggan atau nanti misalkan sebagai dosen, saya ingin bisa mengedit, nilai mahasiswa, eee, yang yang masih di bawah, KKM misalkan seperti itu. Nah itu POV dari si user. Kalau functional requirement, nah kalian nanti untuk, sistem analis, untuk tugas ini kalian fokusnya ke functional requirement. Jadi bagaimana sistem kalian atau aplikasi kalian atau project kalian itu bekerja, berfungsi gitu. Contohnya, sistem harus memproses pengembalian dana secara otomatis jika pesanan dibatalkan dalam 24 jam. Ya, ini bisa kalian explore lah bagaimana fungsional-fungsional requirement itu. Nah, nanti untuk penulisan requirement kita juga bakal bahas di minggu depan, kalau nggak salah di hari Rabu kata pematerinya. Nah itu, dia bakal ngebahas bagaimana cara melakukan elisitasi
untuk mendapatkan requirement ini gitu. Terus bagaimana cara, format penulisan requirement yang baku itu, yang formal itu bagaimana. Kalau ini kan contoh yang belum formalnya lah gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak terkait, business requirement, business rules, user requirement, sama functional requirement? Oke, belum ada pertanyaan, oke mungkin nanti di sesi Q&A saja. Selanjutnya, ada quality attribute atau tadi yang aku bilang itu non-functional requirement. Itu kualitas dari, sistem kita gitu ya, yang tidak berkaitan dengan fungsional, tapi ke kualitasnya. Contohnya, sistem harus mampu memproses 1.000 transaksi per detik. Nah, itu kan sebuah kualitas. Gimana kalau ketika nanti software kita itu digunakan oleh banyak orang dalam satu waktu gitu ya, misalkan contoh lainnya di aplikasi Shopee ada event, 12.12 misalkan. Itu kan pasti banyak yang akses gitu ya. Orang pada nunggu di detik kayak 0,0000 itu untuk mengklaim harga-harga murah gitu kan. Nah, itu kan penggunanya pasti melonjak. Nah, itu kita jamin juga kualitas software kita supaya tidak down pas lagi event itu gitu. Nah, di sini untuk quality attribute banyak. Di sini contohnya dari ISO, standar ISO 25010. Bisa kalian lihat di sini kalau mau baca lebih lanjut, penjelasannya. Di sini banyak, ada functional, sustainability, di sini ada functional completeness, functional correctness, di sini ada yang membahas terkait, performance, ada reliability, ada di dalamnya itu ada availability. Nah, ini udah masuk ke availability sih sebenarnya kalau yang, 1.000 transaksi per detik. Kemudian security, di dalamnya ada integrity, authenticity, dan lain-lain lah. Kemudian di sini maintainability, di dalamnya ada modular, reusability, eee, modifability, testability, dan lain-lain. Di sini ada flexibility dan safety-nya. Nah, ini kalau kalian kepo bisa baca di penjelasan di webnya si standar ISO ini. Selain ISO, ada juga standar lainnya, yaitu McCall's Quality Model. Nah, mungkin, nggak tahu ya apakah nanti di, SG, QA bakal ada ngebahas ini atau tidak gitu ya, nanti coba tanya ke mentornya. Nah, tapi bagi teman-teman nanti yang dari prodi RPL ada di mata kuliah SQA, kalian bakal belajar ini juga, McCall, Quality Model Triangle. Jadi si McCall ini tuh dia bikin tipenya tuh kayak segitiga gini, ada 3 pilar utama, ada terkait product revision, product transition, sama product operation. Nah, di product revision itu dibagi lagi, ada yang membahas terkait maintainability, flexibility, testability gitu, dan lain-lain lah. Nah, itu terkait functional requirement. Oke, itu beberapa contohnya untuk bisnis, user, roles, fungsional, sama quality attribute. Untuk yang ini bisa kalian explore sendiri. Untuk yang external interface, constraint, data requirement, solusi idea itu bisa kalian explore sendiri, supaya nggak kepanjangan juga. Oke, kemudian, sampai mana tuh ya? Oke, ini udah. Nah, ini ya relasi antar, requirement kita tadi. Titik awalnya itu berada di, business requirement gitu ya. Jadi dia tuh menggambarkan, tadi ya, tujuan dari, sebuah organisasi, institusinya atau stakeholder kita. Nah, di sini, kayak ibaratnya itu visi misinya didapat dari business requirement ini, gitu ya. Mengapa sistem ini perlu dibuat, apa nilai lebihnya, nilai bisnisnya yang ingin dicapai apa, gitu. Nah, business requirement ini, eee, nanti menghasilkan, dokumen yang namanya vision and scope dokumen. Nah, dari dokumen ini, dia bakal ngehasilin user requirement. Nah, kalau kita lihat business requirement itu business, rules itu dia, memiliki peran penting juga ya, karena di sini panahnya banyak, dia mengarah ke bisnis, user, fungsional, quality attribute. Karena
dia itu perannya adalah sebagai peraturan gitu ya, atau kebijakan dari organisasi yang harus dipatuhi, gitu ya. Jadi business requirement harus mengikuti dari aturan-aturan bisnis, user requirement-nya juga, functional requirement-nya juga, sama quality attribute-nya. Nah, user requirement itu tadi ya, mana kebutuhan dari sudut pandang penggunanya. Nah, di sini nanti dihasilkan dokumen yang namanya user requirement document. Nah, kemudian diturunkan lagi dari dokumen ini diturunkan menjadi functional requirement. Nah, functional requirement itu nanti didukung oleh, si sistem requirement yang sudah dibikin. Sama dipengaruhi juga atau kita ikuti aturan dari business rule-nya. Nah, functional requirement itu kita juga perhatikan si quality attribute-nya. Jangan sampai nanti functional requirement yang kita bikin itu malah melanggar quality attribute yang ingin kita tetapkan. Nah, di sini functional requirement tentu kalau kita ada external interface yang kita pakai, itu juga bakal ngaruh di functional requirement-nya. Nah, dari functional requirement, external interface, sama batasan-batasan, sama quality attribute, nah nanti itu baru yang kalian bikin software requirement specification atau template yang kemarin udah aku share di Discord. Nah, itu didapat dari ini, ada functional, external interface, quality attribute, sama batasan-batasannya, constraint gitu. Nah, kalau kalian kepo, mau mendalami relasi antara requirement ini bisa baca di sini ya. Devopedia.org requirement development. Nah, itu lengkap di situ bisa kalian baca. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada requirement engineering process gitu ya. Sama kayak software development ada life cycle-nya. Di requirement engineering juga ada life cycle-nya. Ya, oke, sebelumnya kita lihat dulu di software proses konsep secara umum. Itu kan gini ya, ada inputan, kemudian di sini dicek inputannya itu sesuai dengan persyaratan kita nggak? Sesuai dengan, kemauan kita nggak? Kalau nggak, lakukan lagi penginputan gitu ya. Kalau udah sesuai, nah di sini eee, dilakukan proses untuk menghasilkan, output-nya. Misalkan di sini activity-nya, membuat UI UX misalkan. Nah, membuat UI UX itu kan ada task-task-nya ya, misalkan bikin wireframe dulu, bikin prototype, bikin, mockup gitu ya. Nah, nanti di sini ketika udah beres dicek, eee, hasil yang dihasilkan itu hasil yang dihasilkan, eee, ya keluaran yang dihasilkan itu apakah udah memenuhi di requirement engineering itu ada 2 proses, ada requirement development sama requirement management. Nah, di development itu ada 4 tahapan. Ada elisitasi, ada analisis, specification, sama validasi. Nah, untuk studi grup kita bakal ngebahas ini nih, 4 4 elemen ini nanti untuk ke depannya. Oke. Nah, untuk, di sini, framework-nya atau alurnya, kita mulai dari elisitasi dulu. Jadi segala sesuatu dimulai dari proses elisitasi ya. Jadi kita mengumpulkan informasi, ngewawancarai si pengguna, pokoknya kita menggali kebutuhan pengguna gitu ya. Kita, memahami perasaan pengguna itu bagaimana, apa yang diinginkannya gitu. Nah, setelah kita mendapatkan info dari si pengguna, informasi dari si pengguna, kita analisis. Kira-kira keinginan pertama dan keinginan lain-lain dari si pengguna itu saling berkorelasi atau bahkan saling konflik atau enggak gitu. Jadi setelah kita analisis, kita klarifikasi lagi ke si pengguna, "Hasil analisis gua gini loh," gitu, "sesuai nggak dengan keinginannya?" Gitu. Kalau udah, masuk kita ke specification. Nah, di sini nih proses kita bikin requirement-nya itu, mendokumentasikannya secara formal. Kalau specification itu, kita bisa bikin requirement-nya itu di dalam bentuk natural language, yang kayak tadi tuh, sebagai seorang pengguna saya ingin bla 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 gitu. Sistem harus bla 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 gitu. Nah, itu di generate-nya di specification. Kemudian di specification itu juga, ada berupa model gitu ya, pemodelan. Nah, kayak kita bikin
UML gitu ya. Jadi memvisualisasikan requirement supaya lebih mudah dipahami gitu. Nah, setelah itu divalidasi. Nah, validasi ini ketiganya itu divalidasi. Kalau misalkan requirement-nya kurang ditulis lagi, diperbaiki lagi gitu. Di sini dievaluasi lagi, proses analisis kita gitu. Kalau masih belum sesuai, kita lakukan lagi elisitasi gitu. Nah, nanti ini bakal kalian pelajari juga di minggu-minggu berikutnya, bagaimana cara elisitasi, bagaimana melakukan analisis, bagaimana menspesifikasikan, bagaimana melakukan validasi requirement yang sudah kita bikin. Jadi sekarang intro dulu lah gitu. Oke, paling itu yang saya bahas hari ini. Ada pertanyaan dulu? Sesi Q&A, boleh nanya-nanya. Tes. Halo Bang, mau nanya. Oke. Apa nih? Terus paham banyak wawasannya juga mengenai teknis-teknis yang ada gitu. Mhm. Berarti kalau misalkan kayak gitu tuh, ibarat kata tuh step untuk menjadi sistem analis tuh dia tuh panjang, lama. Learning curve-nya juga terjal. Emang gitu Bang? Oke. Yap. Jadi, ini ya, waktu itu aku juga belajar dari dosenku dan juga, sistem analis dari tempat aku kerja. Jadi SA itu ada nggak ya, intern SA gitu? Ada, cuman, nggak terlalu gimana-gimana kerjanya gitu. Karena untuk menjadi sistem analis itu pengalamannya harus panjang gitu, jam terbangnya harus panjang sebenarnya. Dia harus merasakan dulu pernah menjadi sebagai UI UX, pernah merasakan membuat program ngoding gitu ya, at least ya pernah ngoding lah, gitu. Terus pernah bagaimana melakukan testing dan lain-lain. Jadi karena apa? Karena kan sistem analisis itu bakal menganalisis sistemnya secara keseluruhan. Nah, eee, ketika si sistem analisis itu bilang gini gini gini, ternyata kalau dilihat implementasi di programnya itu sebenarnya kayak mustahil gitu, karena requirement satu sama requirement 2 tuh, 2 hal yang saling bertentangan misalkan. Nah itu sistem analis harus pahami itu supaya, dia kebayang gitu, "Oh kalau kebutuhannya seperti ini, kalau bikin rancangan sistemnya seperti ini, kayaknya, eee, dari dari apa, perspektif programming-nya kayaknya agak sulit diterapkan," gitu. Nah, dia melakukan, konsultasi, bukan konsultasi ya, eee tawar-menawar lagi sama, klien gitu. Kalau gini-gini, sebaiknya, gini gitu. Jadi dia tidak asal menerima aja sistem analisis gitu. Jadi emang jam terbang sistem analisis itu emang harus ngerasain pedihnya sebagai programmer gitulah ya, untuk, bisa menjadi sistem analis yang sebenarnya gitu, kalau yang aku tangkap tuh. Oke. Thank you Bang. Oke, sip. Oke, ada lagi yang mau nanya? Permisi Kak, saya mau bertanya Kak. Iya, boleh. Ini perihal soal sistem analis, eee,
kalau semisal berarti dalam perkastaan kerja itu berarti sistem analis itu lebih tinggi daripada programmer kan, Kak? Berarti suaranya sistem analis itu berarti lebih didengar sama project manager daripada suara programmer gitu kan, Kak? Nah, kalau semisal sistem kan tapi kan sekarang nih kan, berarti kalau semisal di dunia kerja itu kan sistem analis itu berarti harusnya yang lebih tua daripada programmer ya kan? Nah, kadang tuh kan, sistem analis yang sudah tua sama yang programmer muda ini kan biasanya ada gap-nya gitu, Kak. Nah, kira-kira, Kakak pernah nggak ngerasain gap-nya antara dari sistem analis yang sudah tua, misalnya yang tua nih maunya pakainya ini yang metode lama, terus habis itu si programmer yang baru nih kasih tahu kalau semisal ada loh anu yang baru, metode yang baru yang jauh lebih bagus daripada program yang lama gitu. Mengatasi masalah seperti gitu tuh gimana, Kak, biasanya? Oke, pertanyaannya menarik. Eee, Kalau pengalaman sendiri ya selama aku jadi khususnya backend developer di kantor, itu kebetulan sistem analisnya itu emang tua gitu. Bukan tua amat sih ya, tapi ya udah bapak-bapak lah gitu, bukan muda lagi. Nah, saran mereka emang kita, tangkap gitu ya, sistem analis. Jadi kan dia sistem analis itu kan khatam banget gitu ya, alur kayak database-nya gini 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 gitu. Kalau codingan itu dia ada strukturnya gini gini gini, front end itu harusnya ngambil API ini, itu kan dia khatam banget ya sistem analis. Nah, ketika misalkan ada request baru, kemudian, sistem analis itu menyarankan bikinnya, seperti ini, yang dilakukan sama programmer muda di tempat aku, kerja itu berdiskusi. Jadi, eee, ini nggak tahu ya, kebetulan sistem analis aku tuh juga paham dengan teknologi-teknologi terbaru, tapi, di situ mereka berdiskusi, kalau si ini kita terapkan gitu, eee, risikonya gini gitu. Si sistem analis itu langsung berbicara terkait risikonya. Oke, boleh kita pakai teknologi ini gitu. Mungkin teknologi ini, bisa dibilang lebih lebih singkat, lebih apa gitu. Nah, tapi risikonya seperti ini gitu. Bisa saja, tapi risikonya seperti ini. Jadi biasanya si sistem analisis itu dia tidak mentah-mentah menolak gitu. "Oh, ini nggak bisa gini," gitu. "Teknologi ini kayaknya jangan pakai yang gini," gitu. "Caranya harus pakai ini," misalkan algoritmanya harus seperti ini gitu. Nah, sistem analisis itu dia tidak langsung menolak, tapi, "Oke, sebenarnya bisa," gitu. Tapi, kalau kita pakai gitu, risikonya seperti ini gitu. Karena kalau kamu pakai, teknologi ini, kalau kita lihat, eee, perbedaannya dengan teknologi lain, ada perbandingan gitu. Misalkan dari segi kalkulasinya, atau misalkan kalau algoritma ini sama algoritma ini tuh lebih optimal ini gitu. Jadi sistem analisis itu dia membandingkan itu risikonya gitu. Kemudian juga, kemarin tuh, eee, sistem analisnya itu, eee, apa ya, mungkin kemarin tuh aku dapat tim yang sistem analisnya cuek gitu ya, dia ini nih ceritanya menarik sih, cuman ini kayak rahasia perusahaan gitu, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Jadi sistem analisnya itu muda muda gitu, ya tapi pengalamannya kayaknya oke lah gitu, tapi muda, jam terbangnya mungkin belum terlalu jauh. Nah, programmer-programmernya ini juga muda gitu, baru lulusan, bisa dibilang lulusan D3-an lah gitu ya, ya, yang baru lulus kuliah gitu. Tapi dia, emang jago ngoding, jago teknologi-teknologi baru. Nah, tapi karena sistem analisis itu tidak menganalisis kayak risiko dan lain-lainnya, si programmer itu ya udah bikin codingan gini kan, kayak kalau kalian tahu bahasa pemrograman Golang, Golang itu kan dia tidak oriented-nya tidak berbasis OOP kan, dia tidak OOP. Nah, tapi karena si programmer ini dia tidak menghiraukan itu, ya udah gue maunya pakai Golang karena ini gitu. Nah, tapi gue juga mau bikin dia itu seolah-olah kayak OOP gitu. Nah, dia ngemaksain tuh si Golang itu konsepnya kayak OOP gitu. Nggak ada konstruktornya, dipaksain bikin konstruktor sendiri gitu si di Golangnya. Nah, sistem analisnya approve-approve aja, yang penting jadi gitu kan, timeline-nya aman. Nah, yang dirasakan adalah ketika si programmer yang sebelumnya udah resign dan digantikan sama programmer berikutnya, pusing. Nah, itu yang aku rasain. Ini apa ini gitu. Golang
nggak ada PBO, tapi diada-adain PBO. Dan semrawut lah gitu ya, karena mau ngejar dia mau pakai teknologi ini karena ini gitu. Nah, sistem analis tidak menganalisis risiko itu. Dampaknya adalah, nah itu tadi bisa terjadi kendala di kemudian hari gitu. Jadi, alangkah baiknya sistem analis itu kita dengarkan perkataannya, eee, jangan kita karena ego kita gitu ya merasa, "Gue muda gitu ya, harusnya, teknologi-teknologi baru gue lebih paham dari dia, dia kan udah tua gitu ya, nggak mungkin lah belajar-belajar teknologi baru." Tapi percayalah karena jam terbangnya itu yang tinggi, dia itu udah tahu gitu seluk-beluk, sakitnya menjadi programmer itu bagaimana. Nah, gitu lebih kurang. Menjawab nggak ya, Torik? Udah cukup menjawab Kak, terima kasih banyak Kak pengalamannya. Oke. Oke, semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Atau di kolom chat ada nggak? Oh, nggak ada. Maaf Kak, saya mau nanya. Oh, siapa ini? Putri. Ya. Eh, aku mau nanya, memastikan aja bisa Kak. Itu sebenarnya aku kan pernah dengar kayak kalau sistem analis tuh dia harus kayak nentuin bentuk desain web yang diinginkan tuh sebenarnya kayak gimana. Nah, yang aku bingung itu sebenarnya tuh job desk sistem analis atau sebenarnya dia bagian UI Kak? Sebenarnya gimana Kak? Kalau Oh, untuk membuat desainnya gitu, desain aplikasi atau web gitu Kak? hmm, sebenarnya, untuk desain web itu emang si tanggung jawabnya si UI UX gitu. Mungkin si SA ini tuh lebih ke desain sistemnya. Jadi kayak sistem arsitekturnya lah gitu. Kalau desain tampilan visual itu emang ke si UI UX karena itu udah ada role-nya tersendiri kan ya. Kalau UI UX itu kayak dia melakukan user research dan lain-lain. Nah, itu tanggung jawabnya si UI UX. Nah, sistem analis itu paling, tugasnya tuh nanti memvalidasi hasil dari UI UX-nya itu pas UAT gitu. Pas UAT kan, ketemu tuh sama klien, dilihatin sama klien gini. Nah, di situ sistem analis mungkin sebenarnya sama si UI UX juga sih. Selama si stakeholder itu menggunakan aplikasi kayak ada kebingungan atau bagaimana, itu dianalisis juga sebenarnya. Tapi si sistem analis itu sebenarnya tidak ke, analisis desain UI UX-nya, tapi lebih ke desain sistemnya sebenarnya, seperti itu. Berarti dia nggak ini kan Kak, kayak buat yang desainnya itu desain webnya itu? Oh, desain webnya itu tampilan webnya gitu kan? Iya, maksudnya kayak gitu Kak, kayak sketsa kasarnya atau gimana gitu Kak? Itu berarti bukan job desk sistem analis kan Kak? Bukan, itu UI UX sih kalau menurutku. Ya, terima kasih Kak. Oke. Oke, ada pertanyaan dari kolom chat. Izin bertanya, apakah SA dapat menerapkan di prinsip-prinsip design thinking untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya? Sangat bisa. Karena design thinking itu kan, jangan kalian berpatokan design thinking itu ke desain saja gitu. Karena kan nanti bisa tuh, ada SG terkait design thinking kalau nggak salah, boleh ditanya di sana. Jadi sistem. Jadi, design thinking itu dia tidak hanya berguna untuk desain, tapi design thinking itu kan bagaimana kita itu menghasilkan solusi dari permasalahan, eee, user gitu. Ini udah berapa tahun gitu ya belajar design thinking jadi lupa. Jadi kan design thinking itu kita kayak empati gitu ya, merasakan, eee, ya empatilah, merasakan apa yang dirasakan oleh si pengguna. Nah, dari situ kan kita bisa melakukan, analisis juga atau ibaratnya elistasi menggunakan design thinking itu juga bisa. Jadi design thinking itu bisa diterapkan di mana aja sebenarnya. Bahkan untuk, menggali kebutuhan atau yang permasalahan si pengguna, terus, kita analisis untuk menghasilkan solusi itu bisa juga. Begitu, Petrus.
Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di chat aja nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin aku mau nanya, ada statement yang mengatakan requirement engineering itu tidak sama dengan sistem analis. Requirement engineering tidak sama dengan sistem analis. Lah, terus dari tadi kita capek-capek ngebahas requirement itu kenapa gitu ya? Kan kita ngebahas sistem analis nih. Nah, tapi ada statement mengatakan requirement engineering itu tidak sama dengan sistem analis. Kira-kira kenapa? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Kalau bisa jawab keren sih. Kamu Izin mau menjawab coba Kak, jawab? izin menjawab Kak. Oh, Izin itu. menjawab, Kak. Oh, bentar satu-satu. Siapa dulu nih? Siapa Boleh dulu? saya dulu nggak, Kak? Oke, Petrus. Petrus ya, oke, silakan. Oke, terima kasih, Kak. Kalau menurut aku tuh perbedaan antara requirement engineering sama sistem analis itu, kalau requirement engineering itu lebih apa sih yang dibutuhkan dari suatu aplikasi tersebut atau kebutuhan dari user tersebut. Sedangkan untuk sistem analis itu menurutku lebih ke gimana sih cara sistemnya bekerja gitu, Kak. Kalau menurut aku gitu sih, Kak. Oke. Oke, kita tangkap dulu tadi, jawabannya. Yang lain mau kasih pendapat lagi? Tadi siapa aja yang mau ngomong? Petrus, siapa lagi ya tadi? Nggak kelihatan. Izin menjawab Bang, Oke. kalau misalnya requirement engineering tuh ya itu sebuah prosesnya, tapi kalau sistem analis itu orang yang ngejalanin proses itu, ya gak sih Bang? Oke, sistem analis orang yang menjalankan. Kalau requirement engineering itu prosesnya. Oke, kita tangkap dulu. Oke, di kolom chat ini nggak ada. Izin jawab, Kak. Oh, siapa ini? Aku, that's all. Oke, Kalau apa? misalnya requirement engineering tuh lebih tepatnya itu kan sistem analis itu sebuah role ya. Kalau requirement engineering itu salah satu tahapan dalam seorang sistem analis. Jadi kalau misalnya requirement engineering kita tuh ngelakuin tahapan untuk melakukan gathering in requirement, mendokumentasikan requirement dan segala macamnya, nanti seorang sistem analis itu malah ngelanjutin lagi dari setelah setelah melakukan requirement engineering lanjut ke tahap analisis ke sistemnya dan akan bergerak seperti apa nantinya sistemnya, mulai dari bahas alur segala macam. Kalau itu aku paham sih, Kak. Oke, sip. Tadi kalau nggak salah Torik ya, tadi mau ngomong juga. Ya, benar Kak. Oke, apa? Kita tangkap dulu semuanya. Jadi kalau menurut saya sih hampir-hampir sama mirip kayak Kak Edsel ya. Jadi itu kalau semisal sistem analis tuh merupakan suatu role-nya. Jadi itu kalau semisal pernah belajar matematika di script tuh ada diagram Venn gitu. Jadi kalau semisal sistem analis itu mempelajari soal requirement engineering juga kayak gitu. Jadi kalau semisal ditanya apakah requirement engineering itu hanya sistem analis, itu jawabannya bukan. Tapi kalau semisal apakah sistem analis ada requirement engineering? Jawabannya ya seperti gitu. Jadi requirement engineering itu suatu sistem analisis. Nah, dan bukan SA doang yang bisa melakukan hal tersebut. Mungkin ada orang lain yang bisa melakukan hal tersebut. Tapi kalau semisal ditanya adalah apakah sistem analis ada melakukan requirement engineering, itu jawabannya iya seperti itu. Tapi kalau semisal pernyataannya adalah apakah requirement engineering itu adalah sistem analis, jawabannya pasti bukan. Itu jawabannya bukan, karena ada orang lain yang bisa melakukan, bukan hanya sistem analis doang. Menurut saya sih seperti gitu, Pak. Oke, sip, mantap. Oke, tadi ada lagi? Izin menjawab Pak. Oke, siapa ini? Naufal. Menurut saya pribadi perbedaan dari kedua aspek itu tuh kalau misalnya rekrutmen engineering itu lebih ke arah salah satu tahapan yang harus dipahamin oleh sistem analis.
Walaupun sistem analis sendiri lebih fokusnya ke arah analisis sistemnya sendiri, tapi sistem analis itu harus paham terkait rekrutmen engineering-nya. Walaupun misalnya RE itu nggak harus dilakuin oleh seorang sistem analis. Jadi salah satu aspek yang harus dipahamin oleh sistem analis gitu untuk menganalisis kebutuhan software ke depannya. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman yang udah ngasih pendapatnya tadi. Ada beberapa orang tadi ya. Benar ya jawaban dari semua pendapatnya itu. Jadi sistem analis itu dia profesinya sistem analis. Nah, pekerjaan sistem analis itu apa aja? Salah satunya adalah requirement engineering gitu. Jadi sistem analis itu pekerjaannya, requirement engineering itu adalah salah satu kerjaannya sistem analis. Nah, betul tadi kata siapa gitu yang ngasih pendapat, apakah requirement engineering itu hanya dilakukan oleh sistem analis? Belum tentu gitu. Ada bahkan di waktu itu aku nanya ke salah satu cutting alumni di bukan alumni juga sih, pokoknya tingkat atas ya di lab kita, di AC Lab, requirement engineering itu bahkan ada role terpisah sendiri di sebuah institusi gitu. Jadi di sebuah institusi itu timnya ada sistem analis, ada requirement engineering, ada developer dan lain-lain gitu. Nah, jadi benar requirement engineering itu adalah itu tadi ya sebuah aktivitas atau proses yang mengumpulkan kebutuhan, sedangkan sistem analis itu adalah sebuah pekerjaan gitu, sebuah pekerjaan, yang di dalamnya itu, di dalam pekerjaannya atau tugas dari sistem analis itu salah satunya adalah melakukan requirement engineering gitu. Jadi seperti itu. Tadi, pendapat teman-temannya udah bagus-bagus banget. Ya paling itu sih dari aku ya materinya. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada kesempatan malam hari ini. Kalau masih pengen tahu lebih dalam tentang materinya, bisa ganggu aja aslab-aslabnya ya di Discord, di channel diskusi intern RPL gitu ya. Tag aja lah aslab-aslabnya gitu. Oke, sebelum itu jangan lupa diisi form kehadirannya. Apakah form kehadirannya udah dibuka? Kita cek dulu. Set, harusnya udah dibuka ya. Oke, bagi teman-teman jangan lupa isi form kehadirannya, terus nanti jangan live dulu karena kita kayaknya nggak bisa ya open mic ya? Open cam ya? Nggak bisa berarti ya? Oke, berarti paling SS ini aja. Oke. Oke, berarti buat tim dokumentasi paling SS ininya aja. SS si Discord-nya aja berarti. Oke, teman-teman kalau udah isi, mungkin sekian materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Dan kita akhiri saja studi grupnya karena udah 1 jam lebih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator, kalau ada. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak.